sekarang saya sedang berada di CSW. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang kartu KMT yang sudah menggunakan tarif integrasi. Dan sekarang saya lagi nunggu intro sambil menunggu ini dia videonya. Ya, perjalanan kita buka dengan menuju halte Pasar Rumput karena halte Manggarai sedang proses revitalisasi, jadi nggak bisa naik lewat sana. Tadinya mau ke Sudirman, tapi keretanya masih jauh, jadi mendingan jalan aja ke Pasar Rumput, nggak beda jauh soalnya. Sudah sampai halte Pasar Rumput. Sekarang kita menuju LRT halte Pemuda Rawamangun. Kita akan naik koridor 4. Kita sampai di halte Pemuda Rawamangun, kita lanjutkan dengan LRT. Dari Pemuda Rawamangun ini kita akan naik LRT Jakarta dari stasiun Velodrome menuju stasiun Pulau Mas. Lalu dari Pulau Mas kita lanjutkan dengan busway lagi koridor 2 ke Harmoni. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya kenapa tadi kita nggak naik 6M aja dari Manggarai lalu turun di Pasar Rumput daripada jalan yang jaraknya lumayan, karena 6M itu kalau naik dari Manggarai nggak bisa naik lewat pakai KMT, karena KMT masih belum bisa untuk naik rute non BRT yang tap di bus itu nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau mesti jalan, karena topik utama kita adalah KMT. Seperti itu. Langsung masuk aja. Keberangkatannya masih 4 menit lagi. Kita ke belakang aja, ke depan deh, salah. Suasana di dalam LRT Jakarta
15.000 guys, LRT. Salah keluar, harusnya nyebrang dulu. Kita sudah sampai di halte Busway Pulau Mas menuju koridor 2. Nah, itu bisnya. Ya, sedang masuk halte Pulau Mas. Sekarang kita nunggu bisnya koridor 2 yang tadi udah lewat. Semoga ada yang dekat. Nah, sudah sampai di Bundaran HI. Sekarang kita lanjut ke MRT. Ini di mana? Kartu berapa di apa? Oh. Di mesin kecil itu ya guys, kan tercium. ASEAN, ASEAN. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is ASEAN. ASEAN. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Oh, hujan. Ya, MRT juga 1750 tadi kalau nggak jelas angkanya. 2000 coy MRT. Hai, balik lagi di Bertogo bersama saya Hendro. Untuk kali ini saya berada di tempat kerja saya dan baru mau pulang kerja. Dan saat ini pun saya mau menyusul Amar yang saat ini bakal OTW ke CSW setelah mencoba mencoba berkeliling dengan menggunakan kartu multitrip. Ya, kebetulan kita mau ngebahas kartu multitrip part 3 tentang tarif integrasi. Dari tempatnya tadi sudah dia bilang sampai akhirnya tembus sampai CSW dengan menggunakan kereta MRT Jakarta. Nah, saat ini pun saya akan bergegas menuju ke Adam Malik dari tempat saya kerja. Ya, jarak tempuhnya ke Adam Malik itu sekitar 30 menit dengan menggunakan angkot Mikrotrans, dan setelah itu saya lanjut menggunakan Transjakarta koridor L13 menuju ke CSW. Dan nantinya saya bakal ketemu Muammar, sekaligus kita akan closing pembahasan tentang tarif integrasi kartu multitrip. Bagaimana keseruannya, dan jangan lupa sebelum
saya keluar, masker ini selalu harus digunakan, dan tentunya perangkat di komputer ini pun harus saya matikan. Yuk, kita langsung jalan ke Adam Malik dan lanjut ke CSW. Hai, sekarang saya sudah sampai di CSW. Bakal nyari Amar ya, setelah tadi naik koridor L13E. Perjalanan dari Adam Malik menuju ke sini tuh ya, selama 15 menit. Lamanya tadi di mikrotransnya hampir setengah jam. Yuk, kita nyari anaknya di mana. Hai semua, sekarang udah di CSW ya, seperti opening CSW, tapi sekarang udah ada Hendro di sini. Jadi kita mau bahas apa dulu? Saya bakal balik lagi ke Muammar karena kan yang mencoba terintegrasi itu Muammar. Dari awal dia menggunakan Transjakarta, naik LRT Jakarta, balik lagi Transjakarta, MRT kan? MRT. Kayaknya gue lebih bahas dulu. Kayak saya bakal lebih ke menyerempet aja ya, karena yang mengajak menginisiasi untuk part 3 ini saya sendiri ya, karena saya kerja ya guys. Sekarang kan saya kerja. Untuk mobilitas dari kantor ke antar kantor, saya lebih sering menggunakan Transjakarta, lanjut ke MRT Jakarta. Nah, begitu pun pas pulang juga. Tapi sayangnya untuk kartu multitrip yang saya punya ini, ternyata sampai sekarang belum bisa diterapkan bus layanan bus non BRT sayangnya ya, sama angkot. Jadi saya lebih menggunakan kartu bank yang masih keluaran dari Jaklingko. Bukannya pertama kali kalian nonton ya sistem integrasi, karena belajar dari pengalaman kemarin saya kapok menggunakan itu karena jauh lebih mahal. Ya, jadi dari perjalanan tadi itu tarif integrasinya efektif hampir di semua moda transportasi, dari mulai Transjakarta, LRT Jakarta, MRT, itu semua efektif. Yang sampai di LRT Jakarta itu tadi kenanya Rp1.250. Serius tak? Iya. 1.250. Gue jadi keingetan dulu pas naik MRT dari sini, dari ASEAN ke Duku Atas, itu dipotongnya cuma 4.000 doang sih. 4.250 sama. Nah, LRT tadi 1.250, MRT 1.750. Jadi kalau misalnya LRT MRT itu hanya sekitar total Rp3.000. Yang harus tarif biasanya itu kan LRT 5.000. MRT dari HI sampai ASEAN 7.000 ya? 7.000, iya 7.000. Ya, kan harusnya kenanya sekitar 12.000. Ini bisa seperempatnya. Setengah belum ya? Lebih. Serius? Kan 3.000 dari 12.000. Seperempatnya. Seperempatnya. Berarti ini berarti untuk proyek integrasinya apa? Kira-kira untuk khusus untuk kartu yang terbaru Jaklingko ya, KMT. Kan sekarang kan keluaran Jaklingko ini kan menggunakan kartu KMT yang kalian pernah lihat yang sistemnya kayak warna hitam ya, kartunya warna hitam. Dan sampai sekarang belum ada kabar kapan di launchingnya sih. Itu sayangnya di situ doang. Tapi kalau kalian punya kartu multitrip dari KAI Komuter, kalian bisa langsung pakai kartu itu dengan hanya menggunakan aktivasi kartunya di semua moda transportasi Jakarta, seperti di MRT, LRT, dan Transjakarta. Kalau kayak KRL belum ada ya, tapi saya harapnya semoga bisa ekspansi ke KRL itu sendiri supaya bisa mencakup semua orang yang menggunakan KMT, bisa langsung menggunakan sistem transportasi di Jakarta ini lebih tepatnya. Wabil khususnya, kecuali belum bisa digunakan di Mikrotrans dan
non BRT-nya Transjakarta. Itu yang masih tanda kutip. Makanya saya tuh bilang harga urgensi sih Kak. Urgensi harus bikin part 3 karena saya mencoba menggunakan KMT itu sangat efektif sekali untuk tarif integrasinya. Jadi ini benar-benar buat kalian yang pekerja yang biasa menggunakan TJ, LRT, MRT untuk bolak-balik kerja atau mungkin ke kuliah, ke sekolah. Ini tarif integrasinya benar-benar berasa banget karena ya itu tadi LRT dari 5.000 jadi 1.250 rupiah. Itu benar-benar sebuah ini banget kan, apa namanya, meringankan sekali. Masalahnya aku pernah ngeliat dari MRT ya, dari misalnya dari outlet Pesanggerahan ke outlet Kelapa Gading kan, saya kebetulan kerja juga kan untuk keliling-keliling outlet juga. Bener sih, emang kerasa sih, karena satu sisi juga penumpang LRT semenjak ada tarif integrasi ini naik sih. Udah mulai ada peningkatan sekarang itu. Sekarang udah ada peningkatan. Jadi sekarang kalian juga nggak perlu ngisi KMT banyak-banyak ya. Ini tadi aku ngisi 40.000. Jadi total itu aku berangkat total saldo 47.000. Masih ada yo? Hah? Masih kan? Serius? Iya. Total 47.000 pas berangkat dan sekarang masih 34.000. Sayang banget. Mana nggak bisa di-refund 20.000-nya. Dulu KMT bisa di-refund, guys. Cuma karena berhubungan banyak yang salah gunakan, terus biar untuk mencegah kerusakan kartu, karena kan hitungannya kalau kartu itu kan kalau dimasukin dikeluarin hitungannya kan barang bekas ya, jadi hitungannya nggak bisa di refund lagi. Ibarat katanya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu sih, biar gak gampang rusak atau nggak yang lain sebagainya. Dulu sih bisa Kak, dulu bisa. Walau. Dulu bisa. Jadinya agak sayang nih, 34.000 ke rumah paling cuma kepake 1.000 sama 3.000 paling dulu tuh goceng. refund kartu bisa, refund saldo bisa. Kalau refund saldo dihilangkan, alasannya apa? Mencegah antrian. Sayang banget ya, kalau 20.000-nya bisa dibalikin lumayan buat bayar parkir coy. Bayar parkir bisa loh. Kan gua nitipnya nggak di Reska. Reska bisa loh, Reska bisa. Saya nih 20.000. Terus aku jarang mau kampus. menyerempet ke proyek masa depannya KMT ya. KMT itu saya pernah membahas di live streaming sebelumnya, nanti linknya ada di atas. Menyerempet tentang proyeknya KMT-nya itu sendiri. KMT itu di Jepang namanya Suica, Pasmo atau lain sebagainya. Kalau di sana selain bisa digunakan untuk berbagai transportasi dengan harga yang lebih murah, dia juga bisa digunakan sebagai untuk beli di kombini itu kita bisa bilangnya seperti Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Minimarket lah ya. Minimarket lah ya kurang lebih. Terus bisa juga digunakan di objek wisata, dia juga bisa menggunakan itu hingga absensi loh. Absensi itu orang yang kerja, dia tuh nggak perlu lagi pakai Finjar atau apa, cukup pakai kartunya itu Suica, itu bisa loh dulu. Suica, Pasmo itu bisa. Pokoknya kalian ada ketinggalan pembahasanku, kalian bisa langsung nonton di video sebelumnya live streaming aku selama 55 menit. Itu udah saya jabarin total, jabarin habis, supaya kalian ada gambaran nih kira-kira KMT bisa nggak sih seperti itu nanti pada kedepannya gitu. Karena basically untuk ekspansi KMT sekarang yang akhirnya bisa digunakan di MRT Transjakarta dan LRT Jakarta itu jempol sih, karena awalnya kan dia hanya bisa digunakan di KRL itu sendiri. Nanti linknya di sini pojok kanan atas. Pembahasan 55 menit kupas tuntas eksklusif, saya bahasin sampai saya tayangin video sebelumnya. Dan saya kita kayak nanti langsung mengakhiri part 4 terakhir. Part 4 terakhir kita pengen tahu sampai kapan, sampai berapa lama sih KMT itu belum bisa digunakan di Mikrotrans dan non BRT-nya. Tapi ada solusi ya buat kalian semua. Solusinya kalau kalian yang pulang dengan menggunakan non BRT, sebenarnya cara licik sih Kak. Sebenarnya cara licik tapi efektif kok. Misal kalian menggunakan layanan Transjakarta BRT dengan menggunakan KMT, terus pulangnya kalian menggunakan layanan non BRT yang mengharuskan tap on. Kalian boleh aja sih untuk langsung nyelonong bilang dengan menggunakan KMT, asal dengan catatan besokan harinya atau di perjalanan berikutnya kalian harus tap lagi di mesin BRT. Why? Supaya kalian bisa menggunakan layanan Transjakarta lagi. Karena kalau kalian harusnya keluar di non BRT, masuk lagi di non BRT, kartu kalian keblokir alias tidak bisa digunakan. Itu minusnya kenapa kartunya keblokir kalau misalnya kalian nggak tap on. Karena
lebih tepatnya kalian gak bisa merasakan integrasinya itu sendiri. Itu lebih tepatnya sih bahasanya. Misalnya kalian naik Transjakarta Get yang Get, terus pulangnya kalian non BRT. Nah, besokannya atau hari berikutnya menggunakan non BRT, otomatis gak bisa ya. Otomatis gak bisa. Itu keblokir kartu kalian. Tapi lain sebagainya, kalian naiknya non BRT, habis itu pulang lagi naik non BRT, tapi besokannya kalian naik yang BRT, itu bisa kok. Gak ada permasalahan lagi masalah kenapa kartu saya keblokir, masalah ini itu. Pokoknya selagi kalian keblokir, kalian langsung ke halte BRT terdekat untuk bisa menggunakan layanan kartunya tersebut. Semua kartu ya, semua kartu. Ya, itu dia. Jadi untuk trik KMT kalian yang mungkin pulangnya kalian misalnya naik TF dari sini mungkin naik 9D atau mungkin naik 6U dan koridor-koridor lain yang non BRT. Non BRT lebih tepatnya ya. Ya, kalian bisa langsung bisa langsung turun. Tapi ingat untuk keesokan harinya kita harus tap di halte Haltenya BRT. itu. Nah, Itu berlaku di semua kartu ya, mau KMT, mau kartu bank atau itu semuanya berlaku. Oke. Tapi kalau kalian mau jaga-jaga misalnya, saya emang awal mikirnya saya mau yang non BRT, tapi awalnya mau BRT ya, tapi ternyata mau non BRT lagi ya, cari amannya sih, khusus yang kartu bank kalian mendingan telepon aja sih. Iya. Lebih tepatnya telepon aja dulu. Ya, kalau Untuk jaga-jaga sebenarnya, karena saya selama kerja saya mengalami yang sama, jadi saya bisa berbagi cerita pengalaman kalian. Ucapan saya dulu di part yang integrasi tentang kartu keblokir gimana pun caranya, saya ralat karena saya udah mencobanya langsung. ada. Dan untuk kartu bank ya mendingan sih lebih baik untuk tap out. Tapi kalau kalian tapnya pakai ini ya tadi itu dia caranya. Itu. Ya, Pertanyaan, apakah ini bisa dipakai di LRT Jabodebek? bisa. Kemungkinan bisa ya. Enggak, bisa. Karena Oh, memang bisa. untuk LRT Jabodebek itu langsung divisinya KAI. Oke. Bisa. Pasti bisa nih ya Bisa, berarti. bisa. Oke. Jadi untuk menggunakan KMT ini, infonya memang pasti bisa digunakan di layanan MRT Jabodebek. Kenapa? Karena untuk informasinya untuk layanan kartunya di LRT Jabodebek itu seingat saya tidak ada layanan seperti pembeli single trip ataupun multi trip. Jadi langsung menggunakan kartu itu. Oke. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya. Tapi balik lagi, nanti kan untuk LRT kan sekitaran bulan Juli atau Agustus baru operasional. Nanti kita langsung lihat, nanti saya akan langsung bahas. Kita lihat nanti update nantinya gimana. Kalau dibilang KMT itu sebenarnya itu mega proyeknya KAI sebenarnya Kak, mega proyek. Soalnya ada info gadang-gadangnya juga untuk kartu tersebut bisa digunakan selain di layanan Jabodebek. Kan KAI Komuter kan sekarang kan di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya, termasuk di Semarang, termasuk di Yogyakarta, lain sebagainya. Kan Yogyakarta kan sekarang kan bisa menggunakan KMT. Tambah lagi layanan lokal mulai saat ini sudah menggunakan KMT. Tidak pesan lagi melalui KAI Akses. Layanan lokal, Udah lagi nih, udah 11 menit nih. 15 menit ya apa-apa, tambah lagi. Pokoknya kalian yang naik lokal Merak itu dan lokal Pramex ya, lokal Pramex dari Kutuarjo menuju Yogyakarta pulang pergi, sekarang kalian bisa menggunakan layanan kartu multi trip. Tidak perlu pesan lagi, kalian langsung tap and go. Tapi lain sebagainya juga ada kemungkinan bakal ditambah lagi. Pokoknya kalian yang megang kartu multi trip ini dikatakan sebagai orang yang beruntung karena kartu multi trip ternyata sudah ada proyeknya sendiri, lebih tepatnya untuk memudahkan kita sih. Tanpa ada tujuannya itu cuma satu sih, satu kartu untuk satu orang aja, nggak usah lagi ada dompet. Semua kartu itu udah nggak efektif banget sih sekarang itu. Apalagi kalau kita lihat dari proyeknya di Jepang, udah nonton video sebelumnya, kalian udah pasti bisa berkomentar lah, oh ternyata ini, oh ternyata itu. Pokoknya udah kejawab semua pertanyaannya itu. Ya Lagi? cukup buat sekarang. Buat yang nanya-nanya tentang kartu-kartu atau yang belum jelas tentang video ini, kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Ya pasti konten Where to Go bisa sampai setinggi ini, sampai 250 subscriber berkat dari kartu itu sebenarnya. Makanya kita getol mau bahas tentang traveling kartu, supaya namanya traveling itu kan pasti ada sistem pembayarannya. Makanya Where to Go akan membahas tentang kartu itu
dan kita kawal. Oke. Untuk rangkuman terakhir ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk banget di komentar. Apakah kartu ini bisa di microtrans dan non BRT? Jawabannya sampai sekarang itu nggak Nggak bisa. bisa, makanya kita bikin part 3 sebenarnya urgensi karena di tarifnya itu sendiri. Nah, terus apakah kartu ini bisa refund? Nggak bisa. Ngisi ulangnya di mana aja? Stasiun, komuter lain, kereta listrik, MRT, LRT nggak bisa isi ulang tapi infonya ini. tapi infonya masih bisa sih. Oke. Karena kan nanti ini kan menjadi kartu utamanya Jaklingko nanti. Oke, tapi untuk per update tanggal 21 Desember 21 itu tanggal pertama kali gua absen. Jadi gua ingat 21 absen per Desember bulan ya. itu masih belum bisa. Isi ulang masih di stasiun, angkot non BRT belum Aku bisa. Metrotrans belum bisa. Terus apa lagi ya? Kalau nggak tepot keblokir di kereta iya. Aku blokir di mana? Di kereta. Terblokir hanya di integrasinya aja sebenarnya. Integrasi, oke. Kalau Terus di apa kereta lagi? tetap masih bisa digunakan. Apalagi yang sering masuk ya? Apalagi, nggak apa-apa kita habiskan waktu 15 menit untuk membahas ini. Yang masih sering ditanyain tuh kayaknya itu doang sih. Oh iya, belinya di mana? Oh. Ya. Ya. Tapi nanti infonya kalau udah sama Jaklingko kayaknya bakal kesebar di seluruh wilayah Jakarta sih, pasti bakal ada sih dijual seperti Tapi- halte. Terus di MRT Jakarta LRT itu kayaknya kemungkinan besar masih bakal dijual seperti kartu-kartu yang Jaklingko yang udah dikeluarin sekarang. Oke. Tapi hingga video ini dibuat masih hanya bisa dibeli di stasiun komuter lain. Ya. Itu dia. Mohon kalau bisa ya tolong disimak ya. Jangan ditanya lagi. Tapi kita sedang loh, Nah, ya. komentar kayak gitu, tapi kita sedang loh Ya. supaya kita biar bisa reminder. Lama-lama bosan juga sih. Ya. Makanya mungkin kalian mungkin yang masih punya pertanyaan yang sama bisa Tonton di video sebelumnya. lihat di video sebelumnya, di komentar-komentar yang sebelumnya kita balas pun udah banyak semua. Jadi Sekarang aku mau bahas tentang nasib kartu-kartu yang udah dikeluarin seperti di MRT dan LRT. Kan dia kan juga kan ada ya. kartu yang multi tripnya LRT dan MRT Jakarta. Pertanyaan saya, akankah kartu tersebut bisa di-compare? Misalnya kartu multi tripnya LRT bisa digunakan di MRT atau KRL atau Transjakarta, ataupun yang MRT-nya itu sendiri bisa digunakan di LRT dan Transjakartanya. Itu pertanyaan yang masih mengganjal di saya karena sekarang itu kan kayaknya pemerintah tuh kayaknya lebih menggetolkan, Pemprov ya lebih tepatnya, Pemprov Jakarta ini bener-bener kayaknya hanya menggetolkan di kartu multi trip yang punya KAI komuter aja. Kenapa nggak bisa mengkomparkan kayak kartu yang lainnya punya LRT dan MRT secara chip banyak. ya. Kelangkaan chip sekarang makin kesini makin tambah langka guna untuk efisiensi atau enggak kartunya tuh harusnya minimal berfungsi lebih dari satu transport gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya yang sampai sekarang tadi baru keinget. Kartu multi tripnya LRT dan MRT akankah bisa di-compare seperti kartu multi trip? Nah, Kalau lihat. bisa kita bikin konten. Kita Kalau tunggu bisa ya, kalau bisa kita bakal bikin konten. kita tunggu update-nya. Kalau bisa kita bakal bikinin lagi. Tapi kita mesti beli kartunya dong. Iya, sama harganya kok. Sama 30.000 kartunya sama aja kok. Tapi biar menghilangkan rasa penasaran kalian atau enggak pikiran kalian, saya sih sekarang KMT komputernya udah bisa, males beli kartu yang MRT atau LRT. Kalau yang kolektor sih mungkin lebih dibutuhkan sih ya. Karena kan koleksi. Tapi alangkah lebih indahnya yang kolektor juga bisa digunakan juga dong kalau misalnya kartunya itu bisa digunakan di semuanya. Sayangnya di situ doang sih sebenarnya. Sayangnya di situ. Jadi belum bisa saling mengcompare. Terus terkesannya kayak setengah-setengah, dia mengeluarkan produknya masing-masing tapi nggak bisa digunakan. Beda nih kayak pembahasan Suica, Pasmo. Suica kan punyanya G-Artist, Pasmo itu punyanya Tokyo Metro, dan mereka tuh bisa mengcompare kak. Nah ya di sini kan ada kartu jelajah punya MRT, kartu LRT multi trip LRT dan KMT komuter lain. Jadi pertanyaan saya bakal bisa atau enggak? Sekarang kan terlalu fokusnya kan KMT pak, bukan kartu-kartu yang lain. Gitu sih. Ada lagi kan ya, udah 17 menit nih. Ya mau lebih lengkapnya di live streaming aja ya. Ya udah, ini kita tutup nih. Oke. Ya udah, sekian untuk video KMT part 3. KMT saya KMT paling spesial. Ya, pamer. Sekian untuk videonya, kita Yang punya mau kartu ini harapannya beruntung karena udah nggak dijual lagi. sekian untuk video kali ini Like kita kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan Surabaya kabar yang bagus.
boleh setelah konten ini kita tayangkan. Kita buka dari 27 trans ya. Jangan lupa share, ya kan. Kalau berguna, kalau ada tanya-tanya silahkan komentar di kolom komentar dan juga bertugo, dan nanti di 1000 subscriber kita bakal kasih giveaway. Giveaway-nya apa? Rahasia. Oke. Pastinya sampai sekarang masih lama kok. Ya udah. Kalau gitu, Amar Hendro pamit. Dah.